Assalamualaikum Ibu Ismi. Waalaikumsalam Ibu Pepti. Ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu ke ruangan saya ini? Ya Bu, hari ini saya meminta Ibu karena saya akan melakukan proses coaching dengan Ibu Yoyon. Saya meminta Ibu mencermati dan mengamati proses coaching yang akan saya lakukan bersama Ibu Yoyon. Baiklah Bu Pepti, kebetulan saya sekarang tidak ada kegiatan mengajar, tetapi yang perlu saya ingatkan kepada Bu Pepti, apakah Ibu Pepti masih mengetahui atau mengingat tahapan-tahapan dan kompetensi yang akan kita lakukan dalam proses coaching nanti? Ya Bu, saya masih ingat bahwa di dalam melakukan proses coaching tentunya kita akan menggunakan ya alur tirta, di mana harus ada tujuan utamanya, ada identifikasinya, ada rencana aksinya, dan tentunya ada tanggung jawab. Nah, dalam proses coaching adakah kompetensi atau keterampilan yang harus Ibu Pepti penuhi? Kira-kira masih ingat Bu? Ya Bu, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach, yang pertama adalah presensi atau kehadiran penuh. Nah, di mana seorang coach itu harus fokus pada coaching, ya Bu ya. Nah, kemudian yang kedua itu menjadi pendengar yang baik. Coach harus mendengarkan dan memperhatikan dengan baik apa yang dialami oleh seorang coaching. Nah, yang ketiga yaitu menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Oh, itu benar sekali ya Bu Pepti, yang disampaikan oleh Bu Pepti itu. Nah, sekarang kompetensi yang mana yang akan Ibu Pepti kembangkan? Ya Bu, saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot itu Bu. Ya, untuk kompetensi yang pertanyaan yang berbobot, yang spesifiknya, yang bagaimana itu Bu? Ini Bu, dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, saya akan mencoba nantinya bahwa Ibu Yoyo nanti bisa menemukan ide-ide baru untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Oh begitu. Nah sekarang untuk indikator ketercapaian dalam pengembangan terhadap pertanyaan yang berbobot, apa kira-kira yang indikatornya nanti Bu Pepti? Saya ingin Ibu bisa menyelesaikan sendiri terhadap masalah yang mereka hadapi Bu. Oh, saya rasa Bu Pepti sudah mampu untuk melakukan praktek coaching terhadap Ibu Yoyon. Silakan dilakukan sekarang Bu. Baiklah Bu, terima kasih. Bisa kita mulai sekarang Bu. Silakan. Assalamualaikum Bu Pepti. Waalaikumsalam Ibu Yoyon. Apa kabar Bu? Ada apa ya Bu Yoyon? Alhamdulillah Bu Pepti, kabarnya baik. Dan sebelumnya apakah saya tidak mengganggu Bu Pepti? Oh, tentu saja tidak Bu. Ada apa? Nampaknya Ibu ada yang ingin diceritakan sama saya. Iya Bu Pepti, saya mau cerita sedikit permasalahan yang mengganggu saya. Siapa tahu Bu Pepti bisa membantu saya menyelesaikannya. Dengan senang hati Bu. Yoyon, kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi sekarang ini. Masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan, mungkin bisa saya bantu Bu. Ibu ingat tidak ya, berapa hari yang lalu saya melakukan supervisi di kelas dengan pengawas. Waktu supervisi saya mendapat teguran dari pengawas sekolah tersebut. Bagaimana bisa Ibu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut
saya sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius itu, Bu. Tidak serius yang bagaimana ya, Bu ya? Habisnya pengawas mengkritik saya tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Kok sampai dikritik, kalau boleh tahu, Bu? Beliau sepertinya keberatan. Waktu itu saya mengajar tidak menggunakan buku teks pelajaran. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut, Bu? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajarnya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Saya sampaikan seperti itu. Beliau merasa tersinggung, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Ibu dulu. Selama ini, apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks, Bu? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Juga siswa sudah termotivasi dengan media-media yang telah saya gunakan. Dan itu semua sudah mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda ya, Bu ya, dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran sampai ke sana ya? Selama ini memang ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Nah, itulah pentingnya, Bu, buku teks sebagai sumber belajar. Nah, mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah sepertinya ini seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Ya, kalau begitu saya pikir sebenarnya ada benarnya juga ya, Bu. Nah, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya, Bu? Terus terang, untuk beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain juga terbengkalai. Lalu, apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya merasa resah atau tidak nyaman itu karena ya teguran dari pengawas yang menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti jadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan, itu yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Nah, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya ya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Bagaimana menurut Ibu jika nanti Ibu ditegur oleh kepala sekolah? Apa yang Ibu lakukan? Saya akan memberikan pemahaman kepada kepala sekolah karena saya sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya buat. Apalagi kira-kira, Bu ya? Saya dalam melakukan pembelajaran berbasis video, saya sudah melakukan penelusuran minat siswa sebelumnya, Bu. Oh, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Rencana kedepannya mungkin saya berniat menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu, apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan akan meminta maaf kepada beliau.
Kemudian terkait dengan proses pembelajaran kedepannya, saya juga akan menggunakan buku teks pembelajaran dan minta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Mungkin setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar ya Bu, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali ya Bu ya. Saya setuju dengan ide yang Ibu berikan. Syukurlah, sekarang saya merasa lega karena saya jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya saya salah langkah nantinya. Nah, syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks dalam pembelajaran. Ya. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga yang masih menjadi pikiran saya, Ibu, karena saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun atau mata pelajaran dengan saya. Jadi supaya kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Nah, itu ide bagus sekali Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman ya Bu ya. Amin. Terima kasih banyak ya Bu pada waktunya sudah mendengarkan ya keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga nantinya menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk kita semua. Amin, amin. Sama-sama Bu. Maaf ya Bu, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan ya Bu. Ya Bu, silahkan. Terima kasih ya Bu. Ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Pepti setelah melakukan proses coaching dengan Ibu Yoyon? Ya Bu, dari proses coaching yang saya lakukan bersama Ibu Yoyon, saya lihat Ibu Yoyon sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan. Ya, tadi saya juga melihat proses coaching Bu Pepti dengan Bu Yoyon itu. Bu Pepti dan Bu Yoyon itu aktif dalam membantu permasalahan yang dialami oleh Bu Yoyon. Baiklah Bu Pepti, secara keseluruhan sangat baik dalam melaksanakan proses coaching dan pertanyaan yang disampaikan Ibu Yoyon bisa dijawab oleh Bu Pepti dengan baik, dan alur percakapan dari Bu Yoyon dengan Ibu Pepti itu sudah mengarah kepada jalur tirta. Dalam pelaksanaan pertanyaan berbobot, Ibu Pepti telah melaksanakan alur dari percakapan coaching dengan baik. Sebagai coach, Ibu Pepti telah menggali permasalahan Pak Bu Yoyon lewat alur identifikasi, dan Ibu Pepti membuat pertanyaan dari hal-hal inti tersebut. Dari indikator dan percakapan, mulai dari pra observasi telah berhasil, dan umpan balik saya terhadap coaching Ibu Pepti dan Ibu Yoyon, secara teknis
Prakteknya sudah sangat bagus dari segi percakapan, udah itu dari segi pertanyaan, semuanya sudah sangat bagus dan mudah-mudahan kegiatan ini akan selalu berjalan, terutama dalam kegiatan supervisi akademik. Nah, terima kasih Ibu Ismi yang telah memberikan umpan balik terhadap kegiatan coaching yang kami lakukan bersama Ibu Yoyon. Terima kasih atas masukannya. Untuk kedepannya mungkin saya akan mengcoaching orang lainnya. Ya, sama saya. Silakan Bu Pepti, lanjutkan kegiatannya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam Bu Ismi. Oh iya Bu, ada yang bisa saya bantu ini Bu? Begini Pak Asep, saya minta Pak Asep karena saya akan melakukan proses coaching dengan Ibu Pepti. Jadi saya minta Ya. Pak Asep untuk mengamati saya selama saya melakukan coaching. Oke baik Bu, kebetulan saya juga jamnya sudah habis, jadi kebetulan nyantai, sesi nyantai sebelum istirahat. Saya akan bantu Ibu, tetapi saya mau sedikit mengingatkan ini Bu Ismi. Iya, Pak. Saya yakin Bu Ismi sudah mengetahui yang namanya alur-alur dan tahapan-tahapan serta kompetensi coaching. Nah, saya ingin ingatkan kembali, alur coaching itu ada namanya alur Tirta. Iya. T tujuan, I identifikasi, T A tanggung jawab, rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi ada 4 alur Tirta. Bukan seperti itu Bu? Iya, Ma. Iya, Pak. Ya. Masih ingat saya. Oke, nah dalam proses coaching ada kompetensi inti. Ada 3 tuh kompetensi inti yang harus kita penuhi. Apa Ibu Ismi masih ingat? Masih Pak, saya masih ingat kompetensi yang harus dimiliki seorang coach. Yang pertama, kehadiran penuh, di mana seorang coach harus fokus kepada coaching. Yang keduanya, menjadi pendengar yang baik. Dan yang ketiganya, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Wah, pintar sekali Bu Ismi. Jadi yang disampaikan oleh Bu Ismi dari 3 kompetensi tadi udah benar. Nah, kira-kira nih dari 3 kompetensi tadi yang mana nih pengen Bu Ismi kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu Pak, terutama pertanyaan yang berbobot. Dan yang berbobot. Baik, nanti pada proses observasi coaching saya fokuskan pada penyusunan pertanyaan berbobot yang sudah diucapkan Bu Ismi nantinya. Kira-kira indikatornya nanti apakah proses coaching Ibu berhasil dengan tujuan pertanyaan berbobot tadi atau tidak? Apa kira-kira indikatornya Bu? Oh, begini Pak, saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot, mencoba menantinya untuk Bu Pepti bisa menemukan ide-ide baru untuk menggunakan di dalam penyelesaian permasalahan yang Ibu Pepti hadapi. Oh iya, nah kini untuk indikator tercapaian pengembangan dari Ibu Ismi tadi yang diinginkan terkait pertanyaan berbobot kepada Ibu Ismi, apa yang ingin Ibu capai dari indikator tersebut? Yang ingin saya capai itu Pak Asep, penyelesaian Bu Pepti bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, terutama masalah yang dihadapi oleh Ibu Pepti. Oke, nah saya rasa Ibu Ismi sudah bisa mempraktekkan proses coaching dan menjadi coach bagi Bu Pepti. Maka silakan dilakukan sekarang Ibu. Terima kasih Pak, baiklah bisa dimulai langsung Pak. Ya silakan Ibu. Assalamualaikum Ibu Ismi. Waalaikumsalam Bu Pepti. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Sebelumnya apakah saya tidak mengganggu Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Sebelumnya apakah saya tidak mengganggu Bu? Tentu saja tidak Bu Pepti. Nampaknya Ibu ada yang ingin diceritakan dengan saya. Ya Bu, begini Bu Ismi, saya mau ceritakan sedikit permasalahan yang mengganggu saya. Siapa tahu Ibu Ismi bisa membantu saya.
Oh, dengan senang hati Bu Pepti. Kira-kira yang mau Ibu ceritakan atau yang bisa saya bantu apa ya? Sebenarnya Bu, saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Kalau boleh saya tahu Bu Pepti, kira-kira permasalahan atau yang Ibu Pepti sedang rasakan itu bagaimana? Bisa Ibu Pepti ceritakan? Ya Bu, ini Ibu ingat atau tidak ya? Beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas saya. Waktu itu supervisi saya mendapatkan teguran dari pengawas. Oh, jadi bagaimana itu bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapatkan teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya ya Bu ya, sebenarnya masalahnya nggak serius Bu. Tidak serius. Jadi bagaimana Ibu bisa ditegur? Ini Bu, pengawas sekolah mengkritik tentang proses mengajar saya. Oh, mengeritik masalah proses mengajar Ibu Pepti. Memangnya Bu Pepti dalam mengolah pembelajaran di kelas itu seperti apa? Kalau boleh saya tahu. Begini Bu, beliau itu sepertinya keberatan waktu saya mengajar karena pada saat itu saya tidak menggunakan buku teks Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas itu? Sejujurnya ya Bu ya, saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi di perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung Bu. Oh, jadi permasalahannya begitu. Kalau begitu saya tanya dulu Ibu, selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses pembelajaran, dalam proses belajar mengajar Ibu? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oh, jadi mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Ini Bu, menurut saya ya Bu ya, Ya. sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus BPT, tapi bagaimana hasil saat Bu Pepti mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu kan berbeda-beda di dalam pembelajaran. Jadi kalau hanya menggunakan buku teks itu bagaimana Bu? Betul juga ya Bu ya, kenapa saya tidak kepikiran ke sana. Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Nah, jadi kalau masih ada siswa masih kurang maksimal, nah bagaimana kira-kira Ibu Pepti bisa memaksimalkan hasil belajar siswa itu? Nah, itulah Bu Pepti pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah sumber itu Ibu Pepti supaya menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya. Oh, setelah bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu Pepti? Terus terang Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Oh, begitu. Ya, apa yang membuat Bu Pepti tidak nyaman selama ini? Sebetulnya
Yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita, Bu. Saya takut nanti akan ada masalah di kemudian hari. Oh, jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Bu Pepti merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Bapak tidak menggunakan jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Bu Pepti merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas mengingatkan, Bu Pepti memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada Bapak Kepala Sekolah. Betul Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah atau tidak ya Bu ya? Bagaimana menurut Bu Pepti jika nanti Bu Pepti ditegur oleh kepala sekolah? Apa yang akan Ibu lakukan terhadap permasalahan itu? Saya akan berikan pemahaman kepada kepala sekolah karena saya sudah melakukan pembelajaran dengan baik. RPP. Saya akan memberikan pemahaman kepada kepala sekolah karena saya sudah melakukan pembelajaran dengan RPP yang sudah saya buat. Kira-kira apa lagi yang akan Ibu lakukan? Saya dalam melakukan pembelajaran berbasis video sudah melakukan dalam melakukan pembelajaran berbasis video sudah melakukan penelusuran minat siswa. Dari apa yang sudah Bu Pepti sampaikan, apa kira-kira rencana Ibu Pepti ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu, apakah ada hal yang lain yang akan dilakukan Ibu Pepti? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bu Pepti selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah Ibu Pepti yang diambil sudah bagus, sudah tepat sekali. Saya sangat setuju dengan idenya Ibu Pepti. Syukurlah, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya salah langkah. Syukurlah kalau Bu Pepti sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Pepti rencanakan tadi, komitmen apa kira-kira yang akan Ibu Pepti lakukan untuk ke depan? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks.
Oh, kira-kira dukungan yang dibutuhkan Ibu Pepti dalam melakukan komitmen tersebut apa ya? Itu juga Bu yang masih dalam pikiran saya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Oh, itu ide bagus. Ide bagus sekali itu Bu Pepti. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Pepti dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang dan tanpa ada lagi namanya rasa yang tidak nyaman. Amin. Nah, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa. Amin, amin, amin. Sama-sama Bu Pepti. Maaf Bu, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya Bu ya. Nah, silakan Bu Pepti. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya, sama-sama. Oke, Bu Ismi tadi sudah melaksanakan proses coaching. Saya akan memberikan sedikit refleksi, umpan balik terhadap proses yang sudah Ibu lakukan. Secara keseluruhan proses coaching yang sudah Ibu lakukan itu baik Bu, dapat dikatakan baik dan mengarah ke sangat baik. Jadi Ibu tadi sudah berusaha tidak menjadi mentor bagi Bu Piti. Ibu memberikan kekuatan atau penguatan kepada Bu Piti sehingga Bu Piti mengeluarkan ide-idenya sendiri. Nah, itu prinsip kemitraan sudah Ibu pegang penuh dan juga alur tirtanya sudah berjalan dengan baik. Nah, yang menjadi indikator pada percakapan pra-observasi kita tadi bahwasanya Ibu Ismi menginginkan pengembangan di penyusunan kalimat berbobot. Nah, saya rasa dari indikator-indikator yang sudah kita sepakati di awal, Bu Ismi telah menggali permasalahan daripada Bu Piti tadi lewat identifikasi masalahnya sehingga Bu Piti bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, artinya indikator pencapaian atau target percakapan coaching kita pada pra-observasi telah berhasil. Nah, ini ada sedikit umpan balik dari saya. Kalau kata guru bahasa Inggris saya dulu, practice make perfect. Artinya Bu Ismi harus terus mempraktekkan seluruh kegiatan percakapan coaching di sekolah, pada kegiatan sehari-hari, pada rekan, pada siswa. Nah, mungkin juga nanti pada rekan PTK di sekolah. Dan juga akan lebih baik lagi jika Bu Ismi menjadi salah satu tim supervisi akademik dan menggunakan praktek-praktek supervisinya berbasis coaching. Nah, saya rasa seperti itu Ibu. Secara keseluruhan baik, bagus. Perlu dikembangkan lagi dengan dipraktekkan di nyata di sekolah. Terima kasih Pak Asep atas masukannya dan kebetulan saya juga tim supervisi dari sekolah dan saya akan berusaha mulai menerapkan namanya sistem coaching terutama di rekan-rekan sejawat. Terima kasih Pak Asep atas umpan baliknya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Piti. Waalaikumsalam Bu Yoyon. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ya Bu, hari ini saya meminta Ibu untuk mengamati proses coaching yang akan dilaksanakan dengan Pak Asep nantinya. Baiklah Bu, kebetulan saya sekarang tidak ada kegiatan mengajar, tetapi saya mau mengingatkan Ibu Yoyon. Saya yakin Ibu Yoyon sudah mengetahui tahapan-tahapan dan kompetensi dalam melakukan proses coaching. Saya ingin mengingatkan kembali kepada Ibu Yoyon bahwasanya ada 4 tahapan dalam proses coaching. Yang pertama yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya Bu, saya masih ingat. Nah, dalam proses coaching ada kompetensi atau keterampilan yang harus kita penuhi ya Bu ya. Apa Ibu masih ingat? Iya Bu, saya masih ingat. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach adalah yang pertama presensi atau kehadiran penuh,
di mana seorang coach harus fokus kepada coachingnya. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Nah, coach harus mendengarkan dan memperhatikan dengan apa yang dialami nantinya oleh coaching. Yang ketiga, menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Benar sekali yang disampaikan oleh Ibu Yoyon. Dari ketiga kompetensi apa yang akan Ibu Yoyon kembangkan bersama bersama Pak Asep? Ya Bu, saya akan mengembangkan dari kompetensi ketiga tadi. Saya akan mengambil yang memilih pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Untuk kompetensi yang lebih spesifik lagi, Ibu Yoyon terhadap Pak Asep nantinya ya. Oh iya Bu, dalam memberikan pertanyaan berbobot, saya mencoba nantinya bahwa Pak Asep akan bisa menemukan ide-ide baru untuk digunakan dalam menyelesaikan masalahnya. Untuk indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu Yoyon inginkan, terkait pertanyaan yang berbobot kepada Pak Asep, apa yang ingin Ibu capai dari indikator tersebut? Saya ingin nantinya Pak Asep bisa menyelesaikan sendiri terhadap masalah apa yang dihadapi Pak Asep. Saya rasa Ibu Yoyon sudah mampu untuk melakukan praktek coaching terhadap Pak Asep. Silakan dilakukan sekarang, Bu. Baik Bu, terima kasih. Bisa saya mulai sekarang Bu? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Bu Yoyon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Asep. Apa kabarnya siang ini Pak Asep? Alhamdulillah baik Bu, alhamdulillah sehat. Jadi mohon maaf ini Bu, saya mengganggu waktu Ibu. Di sela-sela kesibukan saya ingin sedikit cerita, menyampaikan beberapa rencana juga permasalahan saya nanti. Oh, tentu saja tidak apa-apa. Nampaknya Bapak ada keinginan yang diceritakan sama saya. Ya, gini Bu. Saya beberapa waktu yang lalu, saya kan seperti kita ketahui nih, saya mengalami supervisi karena ini akhir semester dan kegiatan supervisi ini dilakukan oleh kepala sekolah saya. Dan saya rasa di sesi akhir ketika pasca observasi, kepala sekolah itu sedikit mengalami ketersinggungan atau dengan perkataan saya atau dengan cara saya mengajar seperti itu. Ya. Oh, bagaimana bisa seperti itu Pak Asep? Ya, karena waktu itu beliau beranggapan saya mengajarnya yang pertama tidak kreatif, menggunakan metode yang tidak tepat seperti itu. Oh, berarti masanya tidak terlalu serius ya? Ya, sebenarnya iya sih Bu, nggak terlalu serius. Ya benar Bu. Proses mengajar yang Pak Asep lakukan sebenarnya sudah benar. Apa Bapak tidak mengelola kelas dengan baik? Sampai-sampai dikritik oleh pengawas. Kalau boleh tahu ada apa ya Pak? Kepala sekolah Bu, bukan pengawas pada tepatnya. Oh, kepala sekolah. Iya, kepala sekolah. Jadi saya dalam proses belajar mengajar, saya sudah melakukan sesuai dengan instruksi kurikulum dan juga berdasarkan pemetaan minat siswa. Saya menampilkan video-video, gambar-gambar dan karikatur. Ya sudah sesuai kurikulum seperti ya, kalau saya rasa seperti itu. Jadi masalahnya begitu. Ya. Kalau begitu saya tanya Bapak dulu. Selama ini apa Bapak melakukan proses pembelajaran sudah benar? Ya. Saya rasa iya Bu, karena saya sudah mengikuti alur RTP saya. Tetapi kenapa waktu mengajar Bapak tidak menggunakan buku teks? Nah itu dia Bu, mungkin ya karena saya tidak menggunakan buku teks, karena saya pikir saya menggunakan video sudah sesuai dengan minat siswanya gitu. Siswanya juga jadi termotivasi, saya pikir tidak perlu lagi kayak gitu. Oh, sebenarnya sudah bagus sih Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui sekarang kan karakteristik anak berbeda-beda. Makanya dalam proses belajar mengajar kita pun harus mengajarnya dengan cara berdiferensiasi Pak. Oh iya benar juga itu Bu. Nah ya benar sekali itu Bu. Itu Nah, situ kan?
Itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin adalah seperti itu supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan menggunakan buku teks juga sebagai buku pendamping. Iya Bu, saya pikir juga ide yang bagus. Jadi karena mungkin ya memang siswa kita kan berbeda-beda. Minatnya ada yang visual, ada yang auditori. Ya saya pikir saya akan menggunakan buku teks sebagai salah satu referensi pembelajaran saya berikutnya. Nah sekarang setelah Pak Asep bercerita, bagaimana perasaan Pak Asep sekarang? Ya setelah berbagi dengan Bu Yoyon, setelah bercerita terus terang saja saya merasa beban yang ada di kepala saya itu berkurang. Karena kemarin takutnya saya ketika ada sedikit selek dengan kepala sekolah, saya takut nanti berdampak ke karir saya ke depannya gitu Bu. Misalnya nanti kepala sekolahnya baperan gitu. Berarti jika saya simpulkan, berarti Pak Asep merasa tidak nyaman itu pada saat supervisi karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika Pak sekolah memperingatkan, Pak Asep memberikan argumen sehingga hal itu membuat kepala sekolah merasa tersinggung. Lalu ya Pak Asep juga merasa tidak nyaman. Ya seperti itu Bu, gambarnya benar sekali karena pucuk pimpinan sudah tersinggung, ya saya rasa nanti kedepannya saya takut nanti hal-hal yang baru yang bakal terjadi dengan saya. Kalau yang barunya baik ya is oke, tapi yang ini yang barunya takutnya ke arah yang lebih jelek gitu. Jadi saya nanti kedepannya rencananya akan mungkin besok atau lusa akan ngadap kepala sekolah, ya minta maaf lah Bu. Nah, minta maaf kepada kepala sekolah terkait dengan kondisi supervisi yang kemarin. Kira-kira apalagi yang akan Pak Asep lakukan setelah ini? Ya setelah saya membuat janji dengan kepala sekolah untuk minta maaf, mungkin saya akan menjelaskan bahwasanya memang ya saya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RTP dan juga usul dari beliau tadi untuk menggunakan buku teks akan saya pertimbangkan. Jika itu memang penting dan sesuai dengan minat siswa akan saya lakukan kayak gitu Bu, rencana. Gitu. Dari apa yang sudah Pak Asep sampaikan tadi, apa rencana Pak Asep ke depannya? Ya saya mungkin nanti menghadap kepala sekolah, ngatur waktu dan juga nanti minta temenin karena nanti takutnya ya mungkin karena kami sudah miskomunikasi, mungkinnya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu saya kena omel segala macam, jadi saya bawa teman aja nanti ke ngadap beliau. Saya menjelaskan nanti pola pembelajaran saya sudah sesuai dengan kurikulum, saya sudah sesuai dengan jalur RTP gitu. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar untuk selanjutnya? Dan insya Allah proses PBM berikutnya saya akan menggunakan semua media Bu, baik itu PowerPoint presentasi, video, audio video, dan juga buku teks sebagai referensi belajar saya. Oh, berarti itu langkah yang bagus ya Pak Asep, semuanya ide-idenya juga ide yang bagus. Nah ya itu Bu, mungkin nanti kedepannya sesegera mungkin, kurang lebih besok mungkin saya segera terapkan metode tersebut. Sekali lagi penting nanti saya kelompokkan juga siswanya yang mana mau pakai buku teks, yang mana mau video seperti itu. Iya. Sekarang apa komitmen Bapak yang akan dilakukan untuk melakukan rencana tersebut? Ya mungkin besok untuk meyakinkan saya dan membuat perasaan saya sedikit nyaman untuk ngadap ibu kepalanya, saya ngajak teman saya Bu untuk ngadap dengan beliau, dan untuk proses pembelajaran nanti saya minta ingatkan atau tim teaching dengan rekan guru otomotif juga. Untuk yang akan dilakukan Pak Asep, dukungan dari siapa yang Pak Asep butuhkan? Ya yang pertama mungkin dukungan dari orang-orang yang terdekat ya, teman-teman saya guru-guru otomotif, mungkin nanti ya saya minta temanilah dengan kawan saya supaya lebih kondusif, dan juga di jam belajar nanti saya fungsikan teman saya sebagai pengingat bahwasanya saya harus menggunakan sebuah media dalam pembelajaran sehari-hari di kelas. Oh, itu ide yang bagus ya Pak Asep. Semoga dapat terlaksana terselesaikan dan Pak Asep dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui oleh rasa yang tidak nyaman. Oke, amin. Terima kasih banyak ini Bu Yoyon. Saya merasa lega sekali. Jadi dengan berbagi kayak gini, jadi saya merasa enak, merasa nyaman. Jadi nanti saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya pikirkan seperti ini. Amin.
Jadi maaf Ibu, ini kebetulan saya ada janji nanti akan ngambil tugas siswa di kelas. Jadi terima kasih banyak ini Ibu sudah mendengarkan cerita saya, sudah berbagi dengan saya dan membantu saya menemukan solusi dan memberikan penguatan kepada saya untuk melaksanakan solusi tersebut. Ya Pak. Ya, ya Bu, saya permisi dulu kalau gitu Bu. Iya. Ya, terima kasih banyak Bu Yaya. Sama-sama. Nah, bagaimana perasaan Ibu Yoyon setelah melakukan proses coaching bersama dengan Pak Asep? Iya Bu, dari proses coaching yang saya lakukan, saya lihat tadi Pak Asep sudah bisa menemukan solusi dari apa permasalahan yang dihadapinya. Jadi Bu Yoyon, secara keseluruhan proses coaching yang Ibu Yoyon dan Pak Asep sudah sangat bagus dan sudah melakukan tahapan tirta pada proses coachingnya. Di situ saya lihat sudah ada tujuannya, identifikasinya, rencana aksinya dan tanggung jawab di situ sudah nampak ya Bu ya. Nah, Bu sebagai seorang coach itu Bu Yoyon telah bisa menggali permasalahan Pak Asep dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti apa tujuan dari kompetensi yang diinginkan oleh Pak Asep di awal proses coaching. Kemudian Bu sebagai seorang coach itu Pak Asep sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang telah diberikan oleh Ibu Yoyon sebagai coach. Nah, mungkin itu saja Bu yang hasil dari pengamatan saya Bu. Terima kasih Bu Titi telah mengamati proses coaching kami tadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Titi. Semangat Bu. Semangat.